Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Berikut kesempatan ini kita akan bahas tentang review ya, membahas soal mid semester test. Jadi silahkan dibaca-baca, ada baiknya sambil melihat hasil UTS kalian kemarin yang tengah semester, lihat soalnya, dibaca, disesuaikan jawabannya dengan yang akan kita bahas. Tapi seperti biasa sebelumnya, jangan lupa subscribe ya channel Guru Berbagi 21. Baik, kita langsung mulai saja ya pembahasan soalnya. Silakan disimak. Ya, ini soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 5, perhatikan. Ini adalah teksnya ya. Teksnya. Nah, ini berhubungan dengan teks menyampaikan tentang jati diri ya, atau memperkenalkan diri. Nah, ini yang pertama, lihat poin-poinnya ada mengucapkan salam, kemudian memperkenalkan dirinya, ini namanya ada Lucy Wulandari, kemudian panggilannya Lucy, lahir di Jambi 25 Juni 1998, tinggal di Jenderal Sudirman. Nah, itulah informasi-informasi rinci ya dari perkenalan yang disampaikan atau dituliskan oleh Lucy. Hobinya, ciri-cirinya dulu, dia berrambut lurus, pendek ya, lurus. Kemudian hobinya menari dari tradisional. Nah, itulah kira-kira informasi-informasinya. Baik, setelah kita tahu informasinya, maka kita akan dapat menjawab apa yang ditanyakan. Oke, kita lanjut ke soalnya. Nah, ini Lucy lahir di mana tadi tuh? Ya, benar ya. Kalau yang ini rata-rata benar semua ya, rata-rata benar semua kalau yang bagian ini karena masih muda. Nah, kemudian setelah tahu lahirnya di Jambi, Lucy lahir pada, ini berkenaan dengan waktu ya, pada di sini maksudnya tanggal, bulan, dan tahun. Nah, itu tadi sesuai teks 25 Juni 1998. Selanjutnya dia tinggal di mana? Where does Lucy live? Yaitu Jalan Jenderal Sudirman nomor 21. Oke, kita akan lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi ke nomor berikutnya. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 4. Nah, Lucy's hair ya. Lucy's hair, rambut Lucy itu gimana tadi? Keriting, bergelombang, atau lurus? Ya, straight. Jawabannya C ya, C atau lurus. Kemudian hobinya apa tadi? Membaca, berenang, menulis, bernyanyi, atau menari? Ya, jawabannya hobinya adalah menari. Oke, kita lanjutkan ya ke nomor berikutnya. Nah, ini ada dialog. Coba diperhatikan dialognya. Nah, dialog antara Lisa, Yesa, dan Pika. Ini masih berhubungan dengan memperkenalkan diri, tapi di sini mungkin ada tambahan. Kalau tadi memperkenalkan diri sendiri, sekarang dia ada memperkenalkan orang lain. Dibaca baik-baik ya. Ini dialognya. Nanti ada pilihan jawaban untuk melengkapi dialog ini. Seperti misalnya, ya, kita harus menyatukan konteks kalimat yang di atas ya dengan
kalimat berikutnya. Nah, misalnya kalau di sini jawabannya how do you do, berarti di atas juga kemungkinan ya, bukan kemungkinan, pasti dia how do you do juga. Kenapa? Karena dia menyapa ya dengan kata-kata how do you do, maka dia juga how do you do juga sapaan baliknya. Sapaan baliknya juga sama ya, how do you do. Nah, kalau nomor 7 perhatikan, well Yesa bla 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 titik. Di sini dia mengatakan apa? She is my friend in junior high school. Berarti dia memperkenalkan temannya. Siapa teman yang mengenalkan? Nah, nanti kita lihat di bawah ya soalnya. Nomor 8, temannya itu mengatakan apa yang diekspresi, ungkapan apa yang dikatakan temannya itu sehingga Yasa menjawab nice to meet you. Berarti di sini juga nice to meet you. Baik, kita perhatikan. Kita perhatikan ya, kita lanjutkan. Langsung ke soal ya. Nomor 9 ya. Nomor 6 Nah, ekspresi yang cocok atau ungkapan yang cocok untuk pertanyaan tadi dari ungkapan tadi apa? Yaitu ya, pertama tadi kan dia bilang how do you do, maka jawabannya juga how do you do. Nah, kemudian ekspresi yang cocok untuk dia yang mengatakan this is my junior high school friend, ini teman SMP-nya dulu. Berarti dia memperkenalkan memperkenalkan temannya berarti ya. Nah, karena di bawah tadi itu ada, di atas teks di atas tadi dia ada mengatakan temannya ya, namanya Ika. Nanti tadi kan ada dia menjawab she is my friend in your school. Well, Yesa, dia memperkenalkan. Berarti dia di sini jawabannya adalah let's me introduce. Mari saya perkenalkan. Jawabannya yang ini ya. Oke. Kita lanjut. Ini nomor lagi ya. Nomor 6 sudah nomor 6 tadi sudah, 7 sudah. Nomor 7 let me introduce sudah. Nomor 8 this to be expression, setelah dia perkenalkan, mari saya perkenalkan ini teman saya Pika. Kemudian ada lagi temannya itu menyapa, menyapakan ungkapan bahwa dia senang bertemu dengan Yesa. Dia mengatakan apa kira-kira? Karena jawaban di bawahnya adalah nice to meet you, maka di sini berarti dia sebelumnya juga menyatakan nice to meet you. Oke, itu yang ketinggalan tadi nomor 8 ya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 9 ya. Baik, kalau yang ini ada dialog antara Rian dan Sinta. Please meet my sister. Dia mengenalkan adiknya. Perkenalkan adik saya, katanya, namanya Hani. Karena kalau Hani itu menyapa dengan how do you do, berarti jawabannya juga menjawabnya dengan how do you do. Ya, masih sama dengan yang tadi. Kita lanjut nomor berikutnya. Nah, kalau ini ada dialog ya, ada teks ya, teks tentang monumen nasional. Nah, ini monumen ini berarti berhubungan dengan deskriptif teks ya. Dia artinya deskriptif teks itu berarti dia mendeskripsikan tentang suatu tempat, benda, hewan, ataupun juga binatang. Kali ini yang dideskripsikan itu adalah tentang sebuah tempat ya, museum dan menara atau tower ya. Nah, kita perhatikan
Ini di National Monument, monumen nasional, panjangnya 172 meter di tengah kota Jakarta dan seterusnya. Silahkan dibaca ya di pada teks ulangan tengah semester kalian kemarin, sambil melihat ke sini ya, menonton video ini untuk pembahasannya. Langsung kita ke soalnya. What is the appropriate title? Apa kira-kira judul yang cocok untuk tag di atas? Tentu saja Monas ya, karena objek yang mau digambarkan itu adalah Monas. Nah, jadi kalau dalam deskriptif itu begitu ya, objek yang akan digambarkan apa. Nah, pada bagian judul berarti itu judulnya yang pas, yang cocok. Baik, kita lanjut ke nomor 12. Fungsi paragraf pertama adalah, nah dalam sebuah teks deskriptif, fungsi paragraf itu yang pertama, paragraf pertama itu biasanya fungsinya adalah untuk mengidentifikasi. Dia kan menggambarkan to describe particular person, place or thing, menggambarkan suatu tempat, benda atau sesuatu ya, atau binatang misalnya, atau suatu tempat. Nah, itu dia menggambarkan itu yang pertama tentu dia menentukan dulu apa yang mau digambarkan. Nah, menentukan objek yang digambarkan itu dalam bahasa Inggris yang deskriptif, berbentuk teks deskriptif itu pada di paragraf 1, yaitu disebut identification. Nah, diidentifikasi dulu objek apa yang akan digambarkan. Baik, berikutnya tag di atas termasuk ke dalam belong to, sudah jelas sekali ya, menggambarkan sebuah objek, berarti dia tag deskriptif. Baik, berikutnya what are the two important item Indonesian agricultural tradition. Nah, dalam pertanian ya, dalam tradisi pertanian Indonesia, apa dua alat penting ya dalam pertanian tradisional Indonesia, yaitu alu dan lesung. Nah, alu dan lesung berdasarkan teks tadi digambarkan oleh Dingga dan Yoni. Berarti jawabannya adalah ini ya, I. Oke, lanjutkan ke nomor berikutnya. Ya, sejak kapan Monas itu dibuka untuk umum? Nah, berarti tadi mungkin Monas itu tidak untuk umum, tapi sampai sekarang untuk umum. Nah, itu sejak kapan mulai dibukanya? Ya, lihat teksnya pada kertas ulangan kalian, yaitu pada tahun 1975. Ya, lanjut. Nah, kali ini ada dialog ya, soal dialog antara Tuti Rani ya, Tuti dan Rani. Nah, di dialog ini yang penting yang kalian harus perhatikan adalah jawaban yang cocok dengan konteks pertanyaan sebelumnya. Nah, ada yang lebih penting juga selain dari yang cocok dengan yang sebelumnya, ada juga namanya language feature-nya, tensesnya. Nah, kalau yang di atas dia menanyakan sesuatu perbuatan atau peristiwa sudah lewat atau dalam bentuk past tense, maka jawabannya juga menerangkan tentang sesuatu yang bentuk waktunya past tense. Kalau dia present, begitu seterusnya. Nah, Tuti, where did you go yesterday? Yesterday itu sudah berlalu atau sedang berlangsung? Nah, tentu sudah berlalu, maka dia past tense. Past tense rumusnya subjek ditambah kata kerja kedua, seperti yang sudah kita pelajari. Berarti jawabannya adalah I bla bla to Bandung with my mother. Artinya
Jawabannya adalah when, bukan go ya, karena kalau go itu berarti menunjukkan simple present, sedangkan ini peristiwa sudah lewat atau simple past tense. Oke, kita lanjutkan. Lanjutkan. Did the boy study after class? Nah, ini did harusnya kalau present kan do, karena ini did berarti past tense juga, maka kita akan menjawabnya dengan past tense juga. Apakah mereka belajar setelah pulang sekolah atau setelah sekolah, maka ini harus past tense juga, simple past tense. Berarti jawabannya ya. Kita lanjut ke nomor 16. They lost bla 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 book on the way to school. Mereka kehilangan titik buku di jalan menuju sekolah. Maksudnya pergi sekolah itu di tengah jalan mereka kehilangan bukunya di sana. Nah, yang ditanya di sini adalah kata ganti atau pronounnya yang cocok untuk subjek they ini. Ini kan they ini subjek. Nah, kata ganti pronoun yang cocok adalah kalau I kan pronounnya kalau merujuk kepada kepemilikan berarti my. Nah, kalau di sini buku kepunyaan mereka maksudnya, berarti they di sini sudah berubah bentuknya menjadi ya i, their ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, nomor 17. You and bla 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 can go out together, we will have fun. Kamu dan, nah kan yang pergi siapa? Kamu dan saya, sama-sama subjek ya, jadi kata gantinya tetap you and I ya, kamu dan saya. Oke, lanjut ya. Ya, I will do the dishes ya. Nah, ini yang mana kata gantinya kira-kira? Kalau I berarti myself, untuk menyatakan saya sendiri gitu. Saya sendiri akan melakukannya. 19. She bought the cake. That is she ini awalnya menjadi subjek, kemudian dia akan berubah menjadi kata ganti pronoun ya, possessive pronoun atau kata ganti kepemilikan. Maka she akan berubah menjadi ya her. Ya, berubah menjadi her. Nomor 20. They bla 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 clever student, berarti they are, they to be-nya are ya, disesuaikan dengan to be. Baik, kita lanjut. Nomor 20. 21 sampai 25 berdasarkan pengumuman ini ya. Nah, akan dibaca pengumumannya ya. Nanti dilihat poin-poin pentingnya. Ini pengumuman tentang apa ya? Ini pengumuman tentang pengajuan pembuatan SIM ya. Pengajuan pembuatan SIM. Kemana membuatnya? Yaitu ke BRI. Setelah dibeli formulirnya di BRI, kemana lagi? Bawa ke kantor pembuatan SIM. Setelah itu kantornya buka kapan? Senin sampai Jumat. Jam berapa? Jam 8 sampai dengan jam 2.30 atau jam 8 sampai dengan jam 14.30 ya. Ini informasi-informasi penting, informasi dari sebuah pengumuman. Jadi pengumuman itu yang penting kita lihat adalah tujuannya kepada siapa,
pengumuman dibuat untuk apa, waktu kalau ada tanggal dan waktunya kapan, nah, dan seterusnya. Baik, nah bisa dilihat di sini pengumumannya, bisa juga dilihat di kertas print out hasil ulangan tengah semester kalian kemarin, untuk dicocokkan atau disesuaikan jawabannya dengan yang akan kita sedang bahas ini ya. Baik, kita langsung. Pertanyaan pertama, what is the announcement? Apa yang diumumkan, atau pengumuman itu tentang apa, gitulah kira-kira ya. Berarti pengumumannya itulah tentang pengajuan pembuatan SIM, atau bagaimana cara membuat SIM. Berarti kita yang benar adalah nih, to apply for a new driver license. Berarti how to apply for driving license. Oke, lanjut. Baik, nomor 22. What must be done after buying the form? Nah, setelah kita beli formulirnya di BRI, apa yang akan kita lakukan? Nah, kita telah membeli ke BRI tadi, apa yang kita lakukan? Nah, nanti kalian silahkan jawab ya. Untuk yang ini saya tinggalkan ya, supaya kalian juga ada ikut membahas. Silahkan jawab di kolom komentar ya. What must be done after buying the form? Nah, setelah membeli formulir, apa yang dilakukan? Sudah ada di dalam teks tadi ya. Setelah formulir yang dibeli diisi, kemudian serahkan kemana, kan ada tadi keterangannya. How long is the office open? Nah, berapa lama kantor pembuatan SIM itu buka? Itu sekitar dari jam 2 sampai jam 8. Sekitar sampai jam 8.30, berarti sekitar 6 jam ya. 6 jam 30 menit. Terakhir, how many days the license open every week? Berarti Sabtu Minggu libur, berarti 5 hari kantor pembuatan SIM itu dibuka. Oke, saya rasa itu saja. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, bisa japri ke WA saya, bisa di kolom komentar, bisa juga pada saat pada saat kalian mengerjakan tugas lain di channel saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ikuti terus channel Guru Berbagi 21. Kita akan memberikan atau membahas hal-hal yang berkaitan dengan materi anak-anak semua. Oke, I think enough for this time. Thank you very much for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.